Welcome to my channel Galuh Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, di video kali ini saya akan berbagi informasi terkait hama yang menyerang tanaman cabai ataupun tanaman yang menghasilkan buah. Nah, salah satu hama yang sangat penting kita perhatikan yaitu hama lalat buah. Hama lalat buah ini nama lainnya Drosophila melanogaster. Ini menyerang buah-buahan yang masih muda maupun yang sudah tua. Nah, inilah contoh dari penyebab ataupun akibat dari serangan lalat buah. Ya, terlihat di sini bintik-bintik lubang banyak sekali ya. Ini masih muda. Nah, ketika lalat buah ini mengisap ataupun mencari makanan di buah ini sekaligus menaruh telur-telur lalat buah, sehingga yang terjadi di dalam buah ini terjadi pembusukan, perkembangan telurnya menjadi ulat di dalamnya. Nah, ini wujud dari serangan lalat buah. Makanya ini sangat penting kita perhatikan karena mempengaruhi kualitas dari hasil produksi nanti. Ya, coba bisa kita bayangkan bagaimana seandainya dalam satu pohon ini ya semuanya terdapat tusukan-tusukan ataupun hasil dari pengisapan lalat buah. Tentunya sangat merugi ya. Ini masih muda. Nah, selain ini juga yang masih hijau, kita akan lihat di sini sudah ada bintik-bintik, teman-teman. Ya, sudah ada bintik-bintik. Ini sudah ini ya, sudah diserang oleh lalat buah. Dan sudah dipastikan di dalam sudah ada telur lalat. Sehingga perkembangan telurnya di dalam ini cepat ya, menjadi ulat, kemudian terjadi pembusukan. Ya, ini bisa teman-teman lihat. Oke. Ya, ini ya. Ya. Nah, sini sudah juga nih. Kan? Kita lihat yang kecil. Nah, ini yang kecil juga nih ya. Nih, ini sudah diserang oleh lalat buah. Lalat buah ini kalau kita periksa seperti ini tidak terlihat ya efeknya yang mudah kita ketahui nih. Ternyata tanaman ini sudah diserang oleh lalat buah. Nah, ini di dalam ini adalah menyimpan telur-telur dari lalat buah, sehingga yang terjadi nanti pembusukan seperti ini. Ya, ini sudah busuk, jatuh, berguguran. Nah, bayangkan kalau masih muda sudah busuk seperti ini, berarti ini mempengaruhi hasil produksi kita nanti. Ya. Ini dalamnya busuk dan ada ulatnya. Jadi ini hama yang penting buat kita perhatikan bagi kita yang sedang nanam tanaman yang menghasilkan buah, bukan hanya cabai, biasanya tomat juga terserang, penting ya. Nah, jadi kalau misalnya dalam satu pohon ini sudah terserang, bisa kita cek nih dari yang kecil sampai yang besar sudah terserang. Berarti dari kualitas cabai ini sendiri jelek ya, jelek, pasti nanti hasilnya bakalan menurun, banyak yang berguguran dan busuk untuk bawah. Nah, ini yang penting buat kita ketahui. Selain hama-hama yang lain, ini lebih penting karena langsung menyerang bagian buah produksi terakhir yang kita harapkan ya, seperti ini. Oke. Nah, jadi cara pengendaliannya ya ada beberapa lah.
terkait dengan pengendaliannya secara kultur teknis maupun secara fisiknya seperti apa. Nah, secara kultur teknis yaitu kita membersihkan bagian-bagian buah yang terserang, yang berguguran misalnya di area sini, di area yang seperti ini, di bawahnya sudah ada buah-buahan yang busuk akibat dari serangan lalat buah. Nah, ini kita kumpulkan, kita bersihkan, kita timbun, ya kan, itu secara kultur teknis bertujuan untuk ya agar tidak terpancing lalat buah untuk mendekati tanaman ini, karena dengan aroma-aroma yang busuk dan juga aroma-aroma yang menyengat yang dihasilkan dari cabai ini memancing datangnya lalat buah, sehingga kita perlu bersihkan di lingkungan sekitar agar tidak ada lagi yang busuk-busuk ini berserakan. Itu secara kultur teknis lah yang dapat kita lakukan sederhana. Nah, secara fisik ya, secara fisik kita juga bisa menggunakan yang sering digunakan orang adalah lem kuning dicampur dengan bahan yang dapat mengundang lalat buah. Jadi sejenis cairan yang kita campur dengan lem, saya lupa cairannya apa, etilgenesol atau apa gitu ya. Nah, itu larutan ataupun cairan yang dapat memancing kedatangan lalat buah tersebut, sehingga nanti yang tadinya lem ini aroma lem tapi aroma yang dapat mengundang lalat, sehingga lalat itu terperangkap di dalam lem tersebut, biasanya menggunakan botol aqua ataupun tanpa menggunakan lem ya botol aqua diisi kapas di dalamnya ditambah larutan, jadi terperangkap di dalam. Nah, seperti itu. Itu secara fisik yang bisa kita lakukan. Tergantung teman-teman lagi gitu kan, seberapa banyak tanaman yang terserang dan juga tanaman yang ditanam gitu kan. Itu secara sederhana yang bisa kita lakukan untuk mengendalikan hama lalat buah, dan dapat dilakukan juga penyemprotan insektisida ya. Tergantung teman-teman mau menggunakan bahan kimia atau tidak ya kan. Secara sederhana yang tadi menggunakan bahan-bahan ini ya, pemancing kedatangan lalat buah. Oke, seperti itu hama yang dapat menyerang, salah satu hama yang dapat mengakibatkan kerusakan kualitas dari produksi tanaman buah-buahan, khususnya tanaman cabai ya, seperti ini. Oke, mungkin itu video kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Nanti kita akan sharing-sharing juga terkait hal-hal yang lain, yang fakta-fakta di lapangan dapat kita temui gitu kan. Kita akan bagi informasi ke teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.